Tajribat Tajribatus Saut, hal sauti masmu, apakah suara-suara dapat terdengar? نعم نعم. Tab. Alhamdulillah. فيمكن بجانب الانتظار الآخرين نستطيع أن نبدأ أولا. Mungkin sembari kita menunggu teman-teman yang lain bergabung, kita bisa mulai terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. حين أقرأ من الفرقان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. كيف حالكم أيها الأحبة؟ Masa Nur. إن شاء الله. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. الحمد لله. عسى الله أن يعطينا الصحة والعافية. والحمد لله في هذه الفرصة الغالية نحن نستطيع أن نلتقي مرة أخرى في هذه الجلسة اللغة العربية. الحمد لله قد مررنا اليوم، نحن في اليوم الثامن. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan yang Ya, ke-8. Wa apa? Jadi naqulu mulu. ashkuru alhamdulillah ala hadhihi ni'mah al-azimah min Allah Sabar Ta'ala. tadi, sabar aja Vincent. Kita semoga Allah senantiasa melimpahkan kita kesehatan as-sihha wal afiyah fi hadhihi al-fursah. أيها الإخوة في اليوم الثامن نحن سنتعلم مادة جديدة يتعلق عن اللغة العربية. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru yang istimraran min madatinal madiyah, yaitu melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Wa mawdu'una al-yawm yakni al-mihnatu au al-amal. Al-mihnatu au al-amal. Adapun untuk materi kita pada sore hari ini yakni al-mihnah. Al-mihnah. Al-mihnah au al-amal. Ma makna al-mihnah? Al-mihnah yakni profesi ya. Al-mihnah profesi. Kalau al-amal, amal, au itu atau al-amal itu pekerjaan. Nah, al-amal naqul fil Arabi al-amal at-tarjamah fil Indonesia yakni pekerjaan. Kalau mihnah itu profesi, kalau al-amal itu pekerjaan. Nah, ini memiliki perbedaan makna dengan bahasa Indonesia. Kalau kita di Indonesia mengartikan amal, amal itu kan seperti sodakoh, makanya ada amal jariyah, kemudian ada amal-amal gitu kan. Amal kita mengartikannya kalau dalam bahasa Indonesia itu kan semacam sedekah infak gitu kan. Tapi kalau sedekah ya tetap sedekah gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab al-amal itu diartikan sebagai pekerjaan. Orang yang bekerja namanya amil. Makanya kita sekarang sering apalagi di akhir bulan Ramadan ini sering mendengar istilah amil zakat. Amil zakat. Nah, amil zakat itu apa ya? Orang yang mempekerjakan atau orang yang mengurusi zakat namanya kan amil zakat. Makanya distilahkan di situ amil. Amil itu adalah orang yang bekerja, bisa dikatakan amil gitu. Nama pekerjaan namanya amal. Nama sebuah dari amal itu adalah al-mihnah, profesi. Taib. Fayumkin hadhihi min ta'rifani. Mungkin ini dari min ta'rifain, dari dua istilah itu.
definisi dari istilah al-mihnah atau al-amal. Jadi amal yang kita maksud di sini adalah amal pekerjaan, ya, pekerjaan, bukan amal sodakoh. Kalau sodakoh ya tetap kita mengartikan sodakoh. طيب في هذا المبحث نحن سنتعلم عن المفردات وكذلك نحن سنتعلم عن الحوار بعض الحوار القصيرة. Kita akan membaca teks singkat, percakapan singkat. وبعد ذلك نحن نتعلم القواعد أيضا. Dan terakhir kita akan membahas tentang kaidah, beberapa kaidah dasar, al-qaidah al-asasiyah al yata'allaqu 'anil lughatil arabiyyah, yang berkaitan dengan bahasa Arab. طيب مباشرة نبدأ من الفقرة الأولى yakni al-faqrah 'anil mufradat. Kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu kosakata al-mufradat. طيب هناك مكتوب المفردات ونقرأ أولا. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Fayumkin an aqra wa antum tu'id kal'adah. Mungkin aku ya di sini akan membacakan terlebih dahulu. Setelah itu silakan teman-teman menirukan. Boleh teman-teman mengaktifkan fitur mikrofonnya. Baik. Naqra min al-awwal huna maktub Rabbatul baiti Rabbatul baiti. mumarridun Mumarridun. sayyadun Sayyadun. jazzarun Jazzarun. syurtiyun Syurtiyun. jundiyun Jundiyun. saikun Saikun. mudarrisun Mudarrisun. muwazzifun Muwaddifun. tabibun Tabibun. mutarjimun Mutarjimun. tajirun Tajirun. tayyarun. Tayyarun. Taib. Fayumkin ana asyrah qalilan huna. Nah, semua bentuk isim yang ada dalam kosakata ini merupakan isim mudzakkar. Jadi ketika kita mengistilahkan kecuali robbatul bait ibu rumah tangga, tetap ibu rumah tangga karena tidak ada bentuk mudzakarnya dari ibu rumah tangga. Bapak rumah tangga kan nggak ada. Ibu rumah tangga, robbatul bait. Nah, kemudian untuk isim yang lain atau profesi yang lain seperti mumarridun, sayyadun, jazzarun itu merupakan isim mudzakkar dan ditujukan untuk mudzakkar, artinya untuk laki-laki. Jadi ketika kita mengatakan mumarridun, artinya di situ adalah perawat laki-laki. Mumarridun, perawat. Orang yang sakit namanya maridun. Marid itu artinya sakit. Orang yang sakit namanya eh, marid, orang yang sakit. Kalau perawat mumarrid. Nah, atau orang yang sakit juga bisa disebut al-marid atau al-mardo. Nah, itu untuk laki-laki kalau mumarridun. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan kita menambahkan tak marbutoh. Nah, kita memandangkan tak marbutoh jadi gimana? Mumarridun menjadi mumarridotun. Mumarridotun. Jadi bunyi huruf sebelum tak marbutoh itu berharokat fathah. Mumarridotun. Mumarridotun. Jadi bukan mumaridutun, bukan mumariditun, tapi mumaridotun. Nah, sama juga dengan nelayan. Kalau nelayan laki-laki, soyadun. Kalau nelayan perempuan, maka ada tambahan tak marbutoh dan huruf harokat tak harokat dal barokat fathah menjadi soyadatun soyadatun. Nah, begitu pula dan tukang jagal di sini. Tukang jagal nakul fil arabiyah jazzarun. Tapi kalau tukang jagalnya itu perempuan maka menjadi jazzarotun jazzarotun jazzarotun. Nah, hakata jazzarotun. Nah, sama dengan syurtiyun. Syurtiyun itu untuk polisi. Kalau polwan, polisi wanita atau polisi perempuan, nakul fil arabiyah syurtiyatun. Syurtiyatun. Nah, gitu ya. Syurtiyatun. Jadi untuk polisi perempuan.
Nah, sekarang tentara. Nakul fil Arabia jundiyun. Kalau tentara perempuan bagaimana berarti? Jundiyatun. Nah, jadi untuk perempuan jundiyatun. Kalau sopir laki-laki saikun. Kalau sopir perempuan menjadi Saikotun. saikotun. Nah, kalau pengajar perempuan menjadi, kalau pengajar laki-laki mudarrisun, kalau pengajar perempuan Mudarrisatun. mudarrisatun. Jadi rumusnya seperti itu ya. Sebelum huruf tak marbutah berharokat fathah. Muwazzifun laki-laki. Kalau perempuan, pegawai perempuan, muwaz Muwaddifatun. muwazzifatun. Tobibun dokter laki-laki. Kalau dokter perempuan menjadi Tobibatun. tobibatun. Penerjemah mutarjimun. Kalau penerjemah perempuan Mutarjimatun. mutarjimatun. Kalau pedagang nakul fil arabiyah tajirun. Kalau pedagang perempuan Tajiratun. tajirotun. Kalau pilot toyarun, pilot perempuan menjadi Tayyaratun. toyarotun. Nah, mungkin untuk yang istilah tajir, tajir itu kalau kita definisikan dalam kamus bahasa Indonesia itu kan berarti kayak orang kaya gitu kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, nakul fil Arabia, tajir itu pedagang ya. Nah, jadi ada perbedaan definisi ini apakah mempengaruhi makna secara spesifik tidak? Karena makna yang dalam bahasa Indonesia itu makna serapan yang disesuaikan dengan konteks lingkungan dan konteks pelafalan makna secara sosial. Nah, tapi kalau untuk tajirun itu artinya itu pedagang kalau dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia tajir itu eh, diberikan makna kaya gitu kan. Makna kaya atau nama lain dari kaya gitu. Dan memang kalau kita sangkut pautkan lagi ya rata-rata orang kaya itu dari pedagang gitu. Orang kaya itu dari pedagang meskipun juga banyak orang kaya dari pejabat atau memiliki apa posisi tertentu dalam sebuah perusahaan. Tapi kalau kita kait-kaitkan lagi ya ternyata banyak juga orang pedagang yang kaya gitu. Maka ada korelasinya antara tajir dalam makna Indonesia dan tajir dalam makna Arab gitu. Baik. Huna fayumkin hadil mufradat mungkin ini adalah merupakan mufradat dari segi profesi. Ah, sebenarnya banyak profesi yang belum masuk. Nah, tapi untuk apa mewakili dari profesi-profesi semuanya itu, ini kita rangkumkan sedemikian rupa. Mungkin kalau ada teman-teman yang belum ada, semisal profesi teman-teman di sini belum masuk, bisa nanti kita lanjutkan di sharing diskusi. Nah, mungkin karena profesi itu jumlahnya banyak, nah maka di sini apa aku ya hanya mencantumkannya beberapa saja. Jadi kalau nanti ada pertanyaan terkait profesi bahasa Arabnya apa, boleh nanti kita lanjutkan di sesi diskusi. Tapi mungkin nakfi hadil faqrah kita cukupkan untuk apa pembahasan mufradat ini. Kita lanjutkan dulu di bagian al-hiwar. Kita lanjutkan dalam ke bagian percakapan. Taib. Mungkin hada maktub al-hiwar baina alif wal ba. Di sini mungkin apa tertuliskan percakapan antara alif dan ba yatakallamu anil mihnah yang membacakan atau yang menjelaskan tentang mihnah atau profesi. Al-hadaf yakni fahmul hiwar wa istita'ul hiwari ma'az zumala. Ya, tujuan kita untuk mempelajari adalah memahami percakapan, fahmul hiwar, memahami percakapan, wastita'ul hiwar ma'az zumala dan dapat mempraktekkan percakapan ini dengan teman kita. Tapi mungkin nakra awalan. Mungkin kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Wa ba'da dzalika ana urid fa yumkin nafaran minkum an yakuma bihadzal hiwar. Sul, 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 sul. Sul, kucing, kucing. Taib. Naqra'una ma mihnatuka ma mihnatuka. Mihnatuka. Taib. Mihnati tajirun. Mihnati tajirun. Ana mudarrisun. Ana mudarrisun. Ana muwazzifun. Ana muwaddifun. Ana rabbatul baiti. Ana rabbatul baiti. Aina ta'malu tabibatu.
Aina ta'malu tabibatu? Aina ya'malu muwazzifun? Aina ya'malu muwaddifun? Ta'malu tabibatu fil mustashfa. Ta'malu tabibatu fil mustashfa? Kam sa'atu tadhhabu ila saydaliyah? Kamis sa'atu tadhhabu ila saydaliyah? Adhabu fi sa'ati sadisati sabahan. Adhabu fi sa'ati sadisati sabahan. Kaifa tabi'u bida'ataka? Kaifa tabi'u bita'ataka? Indi dukkanun lil bay'i. Indi dukkanun lil bai'i. Bimada tu'alijul marda? Bimada tu'alijul marda? U'alijuhu bil hiqnati. U'alijuhu bil hikmati. طيب فيمكن أنا أشرح أولا من هذا الحوار. Mungkin aku ya jelaskan terlebih dahulu untuk hiwar ini. Hiwar-hiwar, makna apa hiwar Ustaz? Hiwar percakapan. Ada hiwar, ada muhadasah. Intazir. لحظة. طيب فيمكن نستمر. أنا أشرح أولا من هذا الحوار. Min awal ma mihnatuk, ma mihnatuk. Nah, ini menanyakan profesi. Ma mihnatuka, apa profesimu? Ma mihnatuka. Ka ini ditujukan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan menjadi ma mihnatuki. Nah, ma mihnatuki kalau laki-laki. Jadi ka di sini ada imbuhan ka. Nah, itu untuk laki-laki. Kalau ki itu untuk perempuan. Ma mihnatuki. Jadi kalau untuk perempuan kita mengatakannya mamihnatuki. Jadi kata ganti ki itu adalah kata ganti untuk perempuan. Mamihnatuki. Hakata. Mamihnatuki. Nah, cara menjawabnya itu ada dua. Mihnati tajirun. Mihnati tajirun. Nah, kemarin kan kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya bahwasanya menjawab pertanyaan dalam bahasa Arab itu kan ada beberapa model. Model yang langsungan atau model yang mengulangi kalimat pertanyaannya. Contohnya, mengulangi kalimat pertanyaannya kan di sini ma mihnatuka di sini itu ma di sini sebagai kata tanyanya, kata pertanyaan dan mihnatuka di sini adalah kalimat pertanyaannya. Nah, kita ulangi lagi kalimat pertanyaannya berarti mihnati profesiku tajirun seorang pedagang. Mihnati tajirun. Mihnati tajirun. Berarti kalau perempuan maka menjawabnya tajirotun. Mihnati tajirotun. Nah, atau model cara menjawab yang kedua. Makanya di sini ada dua baris. Maksudnya adalah boleh menjawab dengan model yang pertama, boleh menjawab dengan model yang kedua. Model yang kedua bagaimana? Langsung dijawab. Ana mudarrisun. Ana mudarrisun. Ana tajirun. Ana muwazzifun. Ana rabbatul bait. Mudarris. Guru. Aku seorang pengajar. Ana muwazzifun. Aku seorang pegawai. Muwazzifun. Ana rabbatul bait. Aku seorang ibu rumah tangga. Nah, jadi langsung menyampaikannya langsung. Jadi tidak perlu mengulangi pertanyaannya. Mihnati tajirun atau ana tajirun juga bisa gitu. Nah, kalau misal eh, jawabnya itu serentak, berarti nahnu bisa pakai nahnu. Misal saya bertanya pada seorang guru, ma mihnatukum, ma mihnatukum, maka jawabannya nahnu mudarrisun, nahnu muwazzifun, nahnu tajirun dan sebagainya. Itu untuk cara menjawabnya. Jadi bisa digunakan untuk model yang pertama, mihnati atau model yang kedua, ana, nah gitu. Taib. Nastamir, aina ta'malut tabibatu, aina ta'malut tabibatu, di mana dokter perempuan bekerja, aina ta'malut tabibatu, kenapa ta'malu? Ta'malu di sini adalah kata ganti hiya. Kata ganti ya. Kenapa kok iya? Karena di sini merupakan kata ganti dari kata tobibah. Tobibah itu kan perempuan, muannas.
Nah, maka di sini ta'malu itu merupakan kata ganti dari tobibah. Nah, ta'malu di sini kan kata kerja yang memiliki kata ganti ganda. Jadi ta'malu itu, kita membahas ta'malu ya. Ta'malu di sini itu adalah kata ganti ganda. Maksudnya kata ganti ganda bagaimana? Dia ta'malu itu bisa apa memiliki kata ganti hia atau berkata ganti anta. Jadi kalau bagaimana cara kita membedakan kalau ta'malu itu memiliki makna kata ganti hia atau kata ganti anta gitu. Jawabannya adalah ketika ada gandengannya, jadi habis tak malu, kemudian ada gandengannya, fiilnya ada failnya, failnya kan ini kan tobibah, failnya di sini kan tobibah, maka eh, tak malu tobibah, jadi dia tak malu di sini memiliki makna kata ganti hia. Tapi ketika tak malu di sini itu berdiri, sudah setelah tak malu itu berhenti stop, nggak ada terusannya. Misal, aina tak malu, maka jawabannya adalah kamu. Aina tak malu, di mana kamu bekerja. Aina tak malu, di mana kamu bekerja. Nah, gitu ya. Untuk membedakan tak malu di sini adalah fiil mudhari hia atau fiil mudhari anta. Nah, gitu. Jadi kalau berdiri sendiri atau ada antanya misalnya aina ta'malu anta atau aina anta ta'mal. Nah, itu baru berdefinisi anta. Tapi kalau ada lanjutannya tobibah, nah berarti kata ganti hia. Nah, bagaimana kalau kata ganti huwa? Nah, di sini aku akan mencontohkan aina ya'malu muwazzifun. Aina ya'malu. Di mana kamu bekerja? Aina ya'malu muwazzifun. Di mana seorang pegawai bekerja? Aina ya'malu muwazzifun. Nah, huna maktub ta'malu tabibatu fil mustashfa. Ta'malu tabibatu fil mustashfa. Kalau semisal yang bekerja itu tabib atau muazzif berarti diganti ya'malu muwazzifun fil mustashfa atau ya'malu at-tabibu fil mustashfa. Seperti itu fil mustashfa. Dokter perempuan bekerja di rumah sakit mustashfa. Nakul fil Arabia rumah sakit mustashfa. Nah, ada perbedaan makna juga mustashfa. Kalau mustashfa itu kan dari kata syifa. Syifa itu artinya kesembuhan. Mustashfa adalah tempat untuk meminta kesembuhan, meminta pengobatan. Itu mustashfa. Makanya namanya mustashfa. Tapi kalau di Indonesia kita menyebutkan rumah sakit, harusnya kan rumah sehat gitu. Rumah sehat. Tapi di Indonesia kita mengartikan tempat untuk berobat itu rumah sakit. Nah, itu merupakan perbedaan makna. Sebetulnya harusnya kan yang lebih bagus itu kan rumah sehat. Jadi orang yang di dalamnya itu berusaha untuk sehat kan, bukan rumah sakit ya. Banyak orang sakit di sana. Nah, itu kita perbedaan makna. Termasuk hospital di bahasa Inggris itu kan juga bukan rumah sakit gitu kan. Cuman karena di Indonesia itu menggunakan istilah rumah sakit untuk balai pengobatan. Nah, berarti kita menggunakan istilah rumah sakit untuk definisi yang pas. Baik. Nastamir kami sa'atu tadhhabu ila saydaliyah. Kami sa'atu tadhhabu ila saydaliyah. Jam berapa kamu pergi ke saydaliyah itu apotik ya. Saydaliyah itu apotik. Kalau orang yang mengurus apotik namanya saydali. Nah, itu. Soidaliyun. Soidaliyun itu untuk orang yang bekerja di apotik atau apoteker, ahli obat. Nah, nakul fil Arabia soidaliyun. Soidaliyatun berarti untuk dokter perempuan. Tapi kalau untuk apotik sendiri, nakul fil Arabia soidaliyah. Adhabu fi sa'ati sadisati sabahan. Aku berangkat pada jam 6 pagi. Kami sa'atu tadhhabu ila sadar. Jam berapa kamu pergi ke apotik? Adhabu fi sa'ati sadisati saban. Aku pergi pada jam 6 pagi. Sadisati sabahan. Sadisah itu untuk angka 6. Jam 6. Sadisati sabahan. Taib.
Nastamir. Kaifa tabi'u bid'ataka? Kaifa tabi'u bid'ataka? Bagaimana kamu menjual barang daganganmu? Indi dukkanun lil bai'i. Indi dukkanun lil bai'i. Aku memiliki toko untuk jualan. Indi dukkanun lil bai'i. Bimada tu'alijul marada? Dengan apa kamu mengobati orang yang sakit? Al marada. Nah, kalau orang yang sakit, nakul fil Arabiyah al marada lahu marid, yang memiliki sakit. Al marada, orang yang sakit. Kalau orang yang merawat orang yang sakit, nakul fil Arabiyah mumarrid. Mumarrid. Jadi ada perawat. Mumarrid itu adalah orang yang mengobati orang yang sakit atau merawat orang yang sakit. Mumarrid. Nah, ada istilah juga mu'allij. Mu'allij itu untuk orang yang mengobati. Mu'allij. Nah, biasanya istilah mu'allij ini digunakan kalau dalam dunia kesehatan di Indonesia. Mu'allij, kita menggunakan mu'allij itu untuk orang-orang yang menekuni pengobatan herbal. Macam bekam, ruqyah. Nah, nakul fil Arabiyah mu'allij. Nah, itu. Selain disebut ustadz juga, biasanya pembekam itu juga disebut mu'allij. Mu'allij, orang yang mengobati. Beda dengan tabib. Kalau tabib itu lebih kesannya kalau di Indonesia itu kan semacam orang pintar. Orang pintar yang bisa menyembuhkan atau dipercaya orang untuk menyembuhkan atau mengobati orang yang memiliki gangguan-gangguan penyakit. Baik penyakit dalam atau penyakit luar. Nah, itu kan ada tabib. Nah, kalau kita mengistilahkan dokter yang medis, yang sifatnya itu medis, nah itu biasanya kita menyebutkan ya dokter gitu, dokter. Termasuk dalam dunia kesehatan herbal pun juga kita menyebutkannya dokter. Kalau istilah mu'alij itu biasanya untuk kalangan-kalangan tertentu, mu'alij. Biasanya kalau dalam kajian-kajian Islam kita belajar dunia kesehatan Islam, nah kita menggunakan istilah mu'alij, bukan tabib. Nah itu mu'alij. Nah, u'alijuhu bil hiknah. U'alijuhu bil hiknah. Aku mengobatinya dengan suntikan. Aku mengobatinya dengan suntikan. Hiknah. Hiknah itu adalah suntikan. Nah, teks ini terangkum juga tidak terlepas dari masyarakat Indonesia. Karena di desa-desa apalagi umumnya, biasanya kan kalau mantri-mantri itu mengobati penyakit itu dengan suntik. Nah, dengan suntik. Biasanya kalau orang yang tidak terbiasa disuntik, kemudian disuntik itu kan kaget. Tapi kalau orang terbiasa sakit suntik, nah itu kan eh, biasanya memiliki efek. Karena kenapa kok suntik ya? Karena cepat biar cepat sembuh gitu kan. Suntik meskipun ya tidak tahu secara medis itu baik apa tidak. Tapi nyatanya banyak terjadi. Bil hikmah, wa'aliju bil hikmah. Nah, mengobati dengan suntikan. Hikmah itu suntikan. Bi, ada kata bi di situ. Bi itu artinya dengan. Nah, bi itu memiliki makna dengan. Bil hiknati. Nah, setelah kata bi itu pasti berharokat kasroh. Bil hiknati. Bil hiknati. Sama dengan ah, sama dengan kalimat bi. Bi. Tapi tidak berlaku dengan kalimat bimada. Karena mada ini merupakan isim guru munsharif atau kata yang tidak bisa ditasrif, bukan isim guru munsharif. Afwan. Bimada. Jadi madanya kata tanya yang sudah baku, nggak bisa dirubah. Jadi ketika ada masuk kata bi, maka di sini nggak bisa jadi bimadi, nggak bisa. Tetap bimada. Nah, kalau bidoa ataka, bidoa yang ini, bi di sini itu masih satu kata, bidoa. Jamaknya adalah badoik. Nah, itu bidoa itu barang dagangan, barang dagangan. Jamaknya adalah badoik. Taip. Fayumkin min hadal hiwar, hal hunaka soal, apakah ada pertanyaan dari hiwar ini, dari percakapan ini? Idza la yujad fayumkin nastati an naquma bil tatbik mungkin bisa kita lanjutkan untuk tatbik. Dan untuk apa prakteknya ini kita langsung sesuaikan dengan eh, profesi masing-masing. Nah, semisal di sini aku ya sudah memberikan yang titik-titik di sini. Nah, titik-titik di sini itu adalah sesuai dengan profesinya masing-masing. Jadi kalau profesinya apa?
dijawab. Nah, di sini sudah aku ya tuliskan untuk yang kosong ini sesuaikan dengan profesinya. Semisal tidak tahu silakan ditanyakan terlebih dahulu. Nah, ana muwazzifun. Saya seorang pegawai. Karyawan juga sama. Karyawan kan juga seorang pegawai. Maka nakul fil Arabiyah muwazzif, muwazzif. Ana mudarrisun. Saya seorang guru. Ana eh, tajirun. Ana tajirun, saya seorang pedagang. Ana rabbatul bait, saya seorang ibu rumah tangga. Nah, disesuaikan untuk ma mihnatuka atau ma mihnatuki. Jadi sesuai dengan lawannya. Kalau lawannya laki-laki, ma mihnatuka. Kalau lawannya perempuan berarti ma mihnatuki. Begitu pula dengan yang mbak. Kalau yang menjawablah perempuan maka tajirotun bukan tajirun. Mudarrisatun bukan mudarrisun. Nah, untuk aina ta'mal itu untuk laki-laki, aina ta'malina, di mana kamu bekerja. Kalau perempuan berarti menggunakan kata ta'malina, ta'malina, aina ta'malina, a'malu fi, di mana dalam bekerja. Kalau bekerja di kantor berarti nakul fil Arabiyah a'malu fil idarah, kantor. Kalau semisal bekerjanya di sekolah, a'malu fil madrasah, a'malu fil madrasah. Nah, kalau misal apa bekerja di sebuah lembaga, nakul fil arabai dan a'malu fil jam'iyah, al-malu fil jam'iyah. Nah, itu. Kami sangat tadhabu ila. Nah, di sini ada titik-titik lagi. Titik-titik ini isinya adalah untuk kantornya di mana. Misal madrasah. Kami sangat tadhabu ilal madrasah. Nah, seperti itu. Fahimkin ana urid huna min akhina man yurid an yakuma bitatbik. Untuk prakteknya kita untuk membaca cukup membaca yang bagian kanan saja, ya bagian kanan saja, jadi langsung kita praktekkan. Semisal langsung praktek ana urid ma'a akhina komariah, ukhtina komariah, hal ma'ana, apakah bersama kami ukhtina komariah. Fahimkin maafi taib man yurid huna, siapa yang mau mencoba? Ana Ustaz. Taib. Taib. Akhina man masmuk, akhina iPhone. Fayumkin ana astati Ahmad an. Sonhaji. Taib Ahmad. Taib akhina Ahmad ma'a ukhtina Fifi. Fayumkin ukhtina Fifi takum alif wa akhina Ahmad takum ba. Tafadhal. Ukhtina Fifi awalan. Nanti Ma gantian. ah. Ma mihnatuka. Ana tajir. Aina ta'mal. Ta'malu A'malu. a'malu fid dukan. Taib. Kami saat tadhabu ila Ila Dukan. ila suq. Ila suq. Dukan. Ya. Ila dukan. Oh, mana dukan? Ustaz. Toko. Oh, Warung. Ya. Kami saat tadhabu ila dukan. adhabu fi sa'ati sabi'ah sobahat. Taib. Masya Allah. Sekarang gantian. Pak Ahmad dulu, baru Bu Vivi. Ma mihnatika ma mihnatuki. Ayo. Ana ratibul bait. Aina ta'mal. Takmalina, kalau perempuan takmalin. Aina Ta'malu ta'malina. Mm-mm. ta'malu fi baiti. Taib. Kami Berarti, kami sa'atu tadhabu ila baitiki berarti Kaif. kan ini kalau 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 untuk robatul bait mungkin bisa diganti kami saat tadhabu ila suk, ke pasar. Oh ya, betul betul. Kami sa'ah tadhabu ila suq. Akhirnya Ahmad. Adhabu ila suq fi saati saminatu sabahan. Taib, Masya Allah, mumtaz. Taib, alan anak urid nafarani akhir. Aku yang ingin dua orang yang lain. Min akhina Zahran Syamir, hal ma'ana.
Hal ma'ana akhina Zahran, bisa dibuka mikrofonnya. Oh, tidak ada. Mungkin kita beralih ke Ukhtina Sri Mulyani. Hal ma'ana ya ukhti wala yujad aidan. Ukhtina Lantang, ukhti atau akhi ya. Fayumkin ukhtina Witri. Ukhti Witri. Oh, fayumkin la yujad fala ba'sa. Fayumkin nakfi anil hadal hewar. Mungkin kita cukupkan untuk percakapan ini. Kita lanjutkan apa untuk kaidah. Nah, di sini nastamir ilal qaid al-qaid al-asasiyah. Nah, kalau kemarin kita kan sudah belajar terkait fiil, bagaimana kita itu menyusun kalimat bahasa Arab dari fiil, dari kata kerja. Nah, sekarang kita mencoba untuk menyusun kalimat bahasa Arab dari isim. Bagaimana? Apakah ada perbedaan? Iya, jelas ada perbedaan. Kalau kemarin kan kita ketika belajar fiil, masih ingat mungkin teman-teman ya, setiap kata ganti itu memiliki perubahan makna. Setiap kata ganti memiliki perubahan bentuk, perubahan lafadz. Contohnya, seperti tadi, kalau kamu bekerja, nakul fil Arabia untuk laki-laki tak malu, tapi untuk anti tak malina. Anti tak malina. Kalau anta tak malu. Kalau anti tak malina. Kalau ana malu. Artinya fiilnya itu berubah. Nah, tapi kalau dalam konteks isim, isimnya tidak berubah kecuali hanya mudzakkar dan muannas saja. Jadi di sini adalah rumusnya domir dan kemudian ketika dilanjutkan isim. Domir itu adalah kata ganti. Kata ganti itu ana, anta, anti, huwa, hia. Kemudian nama orang ada Ahmad, Vivi, Komariah, Lantang. Nah itu termasuk domir. Nah ketika domir disandingkan dengan isim, maka hanya eh, mengikuti bentuk mudzakkar atau muannasnya saja. Contohnya, ana syurtiyun. Berarti kalau misal aku yang mengatakan ana syurtiyun, aku seorang polisi. Kalau misalnya menyebutkan adalah Ukhtina Vivi, maka Ukhti Vivi ngomongnya ana syurtiyatun. Ana syurtiyatun. Nah, begitu pula ketika kita mengomongkan atau anta, kamu laki-laki, anta syurtiyun, anta syurtiyun. Kalau anti berarti anti syurtiyatun, anti syurtiyatun. Huwa syurtiyun, dia adalah seorang polisi. Kalau perempuan, dia seorang perempuan, syurtiyatun, syurtiyatun, dia seorang polisi perempuan atau polwan. Nah, sama juga semisal nama orang. Semisal Ahmad Tajirun, semisal tadi kan. Ahmad Tajirun. Kalau semisal diganti orang lain, Tanti Tajirotun. Tanti Tajirotun. Atau Vivi Tajirotun. Nah, jadi digunakan sama dengan misal ana mudarrisun. Berarti kalau perempuan berarti tinggal mudarrisatun. Nah, jadi untuk apa menyusun kalimat isim itu sangat gampang, ya tinggal disesuaikan kata gantinya dalam mudzakkar atau muannas. Sudah cukup mudzakkar atau muannas. Nah, selebihnya tidak ada perubahan-perubahan lain kecuali kalau ada perubahan kata ganti anas misal kepemilikan. Contohnya kepemilikan itu adalah ada tambahan ya di akhir. Ada tambahan ya di akhir. Bukan syurutiyun. Kalau syurutiyun kan memang lafadznya syurutiyun. Tapi kalau semisal lafadz ya di akhir itu contohnya adalah semisal kalau dikaitkan dengan profesi. Profesiku, nakul fil Arabia kan profesi mihnah. Kalau ada tambahan kepemilikan profesiku, berarti mihnati, mihnati. Nah, sama kayak tadi cara menjawabnya. Kalau ma mihnatuka, mihnati, mihnati. Nah, profesiku. Nah, baru ada tambahan. Itu mihnah itu kan juga isim juga, kalimat isim. Nah, ketika ada tambahan ya, mihnati, profesiku. Nah, kalau misal eh, polisi kemudian ditambahi dengan ya, bagaimana? Syurtiyi berarti jawab. Berarti polisiku. Syurtiyi. Jadi kalau sudah ada ya tambahan ya di sini, apakah bisa ditambahin ya? Bisa. Jadi kalau semisal
bentuknya itu syurtiyun seperti ini. Kemudian ada tambahan. Kalau nakul fil Arabia syurtiyun artinya kan polisi saja. Tapi kalau semisal syurtiyun itu diganti dengan ya, semisal eh, syurtiyi. Jadi bacanya syurtiyi. Kalau tak yang perempuan berarti tinggal diganti syurtiyati. Mudarrisi, guruku, mudarrisi atau muallimi. Nah, itu untuk mengatakan kepemilikan aku. Guruku, berarti kan guru milikku. Nah, mungkin ada min qawaid. Mafhum ya, bisa dipahami ya untuk kaidah dasar ini. Azunnu adi sahl. Aku ya kira ini mudah untuk ini. Nah, kemudian di sini kita mencoba untuk menyusun at-tartib. Tartib itu adalah menyusun tartib. Nah, hunaka maktub salah satu as'ilah. Di sini terdapat 3 pertanyaan acak dari kalimat ini. Fayumkin ana urid minkum an turattib hadil kalimah, hadil jumlah. Idza takunu jumlah mufidah. Biar menjadi kalimat yang bagus. Kira-kira nomor 1 ini bentuk kalimatnya bagaimana? Nah, tadi kan kita sudah membahas menyusun kalimat. Nah, kira-kira bagaimana? Ta'malul baiti fihi ya ummi rabbatul bait. Ada yang bisa? Kira-kira bagaimana? Mungkin Ukhtina Sri Mulyani atau Ukhtina Komaria, Ukhtina Vivi, Akhina Ahmad. Nah, kira-kira bagaimana nih nomor 1 ini? Ta'malu al-baiti fihi ya ummi rabbatul bait. Eh, eh, saya coba ya, Ustaz. Boleh, coba. Semuanya dicoba. Semuanya. Kira-kira Eh, bagaimana? Hiya ta'malu rabbatul bait fi fil baiti umi. Nah, kira-kira gimana? Nah, sebelumnya kalau kita tuh menemukan sebuah kalimat acak seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah menggabungkan yang pasti-pasti dulu. Yang pasti-pasti dulu Hmm. itu bagaimana? Nah, kita mengetahui bahwasanya harfu jar atau harfu fi setelah kata fi itu pasti barokat kasroh. Nah, maka di sini makanya aku ya berikan warna berbeda di sini. Itu untuk memudahkan kita dalam menyusun fi itu pasti gadanya fil baiti. Nah, setelah fi itu pasti kasroh. Isim setelah fi itu pasti kasroh. Fil baiti, berarti satu paket. Nah, sekarang kita gabung. Tak malu hiya umi robatul baiti. Nah, kira-kira kalau tak malu di sini, itu kata ganti anta atau hiya. Iya. Hmm. Nah, kata ganti hiya, karena di sini ada kata hiya dalam teks ini. Tidak ada kata anta. Maka hiya dan tak malu itu satu gandeng. Satu satu makna. Nah, mungkin yang lebih cocok jawabannya adalah ummi rabbatul baiti. Hiya ta'malu fil baiti. Ummi merupakan seorang eh, ibu rumah tangga. Hiya beliau ta'malu fil baiti. Beliau bekerja di rumah. Nah, jadi seperti itu bentuknya. Ummi rabbatul baiti. Hiya ta'malu fil baiti. Nah, Berarti ada sekarang dua nomor 2. kalimat di situ, Ustaz. Ada 2 Dua kalimat di situ. kalimat. Ummi rabbatul baiti. Dia satu kalimat. Kalimat nominal. Kemudian dilanjutkan kalimat iya ta'malu fil baiti. Kalimat fi'liyah atau kalimat kata kerja. Kalimat verba kalau dalam bahasa Indonesia. Kalimat verba. Hiya ta'malu fil baiti. Nah, seperti itu. Untuk nomor 1. Baik, untuk nomor 2 ini bagaimana? Huwa akhi al-kabiru syuja'un jundiyun. Syuja'un jundiyun. Nah, kira-kira bagaimana? Huwa akhil kabiru syuja'un jundiyun. Nah, kira-kira gimana? Syuja'un itu artinya itu pemberani. Nah, tadi ada Bu Vivi gimana? Huwa akhi al-kabiru syuja'un jundiyun. Akhir hmm.
Boleh dicoba Ini aja. satu kalimat apa dua kalimat ya Ustadz? Ini satu kalimat Ngejawabnya. kalau Oh ini satu satu kalimat. kalimat kalau yang ini. Ah, ah. Oh yang Mm-mm. tadi kan dua kalimat. Kalau Mm-mm. ini jadinya satu kalimat gitu. Satu kalimat. Oh gitu. Saya kira dua kalimat juga. Saya jadi bingung tadi. Enggak. Oh ya. Eh huwa ya. Hmm. Oke, gimana kira-kira ini? Huwa akhil kabiru syuja'un jundiyun. Nah, untuk kata huwa itu tidak berarti kata huwa itu berarti dia saja. Tapi terkadang atau seringkali bahkan kalau di kitab-kitab turos atau kitab-kitab fikih, huwa atau hiya itu didefinisikan sebagai eh, ta'rif. Ta'rif itu untuk mendefinisikan sesuatu atau untuk menjelaskan sesuatu hal. Nah, di sini akhil kabir itu kan kakak laki-laki. Huwa itu adalah dia, tapi dalam konteks ini huwa di sini adalah bermakna ialah atau adalah atau yaitu atau merupakan. Nah, kan makna definisi itu. Nah, di sini sujaon itu pemberani, jundiyun itu adalah tentara. Nah, sujaon karena sebagai kata sifat, maka sujaon dan jundiyun di sini gandeng menjadi jundiyun sujaun. Berarti bagaimana? Akhil kabiru huwa jundiyun sujaun. Kakak laki-lakiku merupakan tentara yang pemberani. Jundiyun sujaun. Tentara yang pemberani. Suja itu artinya itu pemberani. Gitu. Akhil kabir huwa jundiyun sujaun. Jadi kata huwa di sini itu tidak bermakna dia laki-laki, tapi mendefinisikan dia laki-laki itu. Akhil kabiru huwa jundiyun sujaun. Kakak laki-lakiku merupakan tentara yang pemberani. Termasuk banyak istilah-istilah atau definisi-definisi kalau dalam ta'rif di kitab-kitab turos itu menggunakan kata huwa atau kata hiya. Itu artinya bukan dia laki-laki atau dia perempuan, tapi artinya itu adalah kadang-kadang. Adalah atau ialah, yaitu, merupakan, nah atau yang semacamnya kalimat-kalimat definisi. Baik. فيمكن هذه النمرة الثانية النمرة الثالثة إلى المدرسة كل يوم مدرس أنا وأذهب. Nah ini mudah. Kira-kira bagaimana? Ana mudarrisun wa adhabu ilal madrasati kulla yaumin. Baik, Masya Allah. Mumtaz. Ana mudarrisun. Aku seorang guru. Wa atabu ilal madrasati kulla yaumin. Dan aku pergi ke sekolah kulla yaumin setiap hari. Nah, mungkin di sini aku ingin jelaskan untuk terkait keterangan. Jadi kan di sini ada dua keterangan. Keterangan ilal madrasati dengan keterangan kulla yaumin. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Nah, bagaimana yang kita dahulukan? Ana mudarisun wa adhabu kulla yaumin ilal madrasati atau wa adhabu ilal madrasati kulla yaumin. Nah, biasanya meskipun tidak ada aturan yang pakem atau aturan yang pokok terhadap aturan keterangan tempat atau keterangan waktu terlebih dahulu, biasanya keterangan waktu itu diakhirkan. Jadi keterangan tempat dulu baru keterangan waktu. Jadi yang benar ana mudarrisun wa adhabu ilal madrasati kulla yaumin. Jadi untuk urutannya itu keterangan tempat terlebih dahulu, setelah itu keterangan waktu. Ilal madrasati kulla yaumin. Seperti itu. Saya seorang guru wa adhabu dan aku pergi ilal madrasati ke sekolah kulla yaumin setiap hari. Fayumkin hadhi minat tartib bil jumal. Mungkin ini adalah ada apa untuk terkait menyusun kalimat. Saya pikir teman-teman sudah bisa ya. Tinggal kita belajar nanti dengan lanjutkan. فيمكن قبل الأخير هنا أنا سأعرف هذه. mungkin di sini أنا سأظهر لكم مادتنا الماضية. Mungkin di sini sebelum kita akhiri untuk sesi pembelajaran kita di basic 1 ini, aku ya ingin mereview kembali. Jadi dari pertemuan pertama dulu kita belajar di basic 1 karena basic 1 ini adalah fokus perkenalan dulu, perkenalan. Nanti untuk pembahasannya lebih
dalam lagi kita akan pelajari di basic 2. Jadi nanti di basic 2 kita tidak hanya sekedar membahas pengenalan-pengenalan dasar, tapi kita akan juga membahas lebih jauh lagi terkait bahasa Arab, baik itu dalam bahasa Arab sehari-hari maupun dalam kaidah-kaidah. Dan nanti di basic 2 itu kita akan belajar lebih banyak lagi terkait contoh-contoh dari tarokib. Tarokib itu apa? Tarokib itu adalah susunan kalimat. Jadi salah satu belajar bahasa itu selain kita itu memperbanyak belajar kosakata dan juga nanti kita akan belajar banyak kosakata di basic 2, kita juga akan belajar susunan kalimat itu bagaimana. Nah, susunan kalimat. Kita tidak belajar rumus-rumus atau kaidah-kaidahnya ya, tapi kita belajar contohnya. Jadi dari kita melihat contoh itu kita akan memahami sebuah kaidah. Jadi kalau kita itu nanti belajar kaidah terlebih dahulu, nanti kita akan pusing dan kita akan cenderung untuk takut salah karena kita tahu yang benar gitu. Tapi untuk belajar bahasa kita itu tidak dibolehkan. Kalau ini apa ya? Kalau standar aku ya, kita tidak dibolehkan untuk takut salah. Jadi yang penting kita belajar aja, kita ngomong ngomong saja gitu. Kita menyampaikan sesuatu ya kita sampaikan saja. Masalah benar atau salah itu tugasnya guru untuk membenarkan. Jadi untuk teman-teman, apalagi teman-teman di sini di tengah kesibukan teman-teman yang sangat luar biasa, di tengah padatnya aktivitas-aktivitas kita baik di rumah maupun di kantor maupun di tempat kerja, itu aku menyarankan ketika ingin memiliki keinginan kuat untuk belajar bahasa, khususnya belajar bahasa Arab, itu salah satu caranya ya jangan takut salah gitu, yang ini ngomong saja gitu. Masalah salah atau benar itu tugas guru untuk membenarkan. Jadi kita lebih eh, simpel saja gitu. Kecuali kalau kita memang seorang tenaga pendidik atau kita arahnya itu akademisi, nah itu baru kita belajar untuk kaidahnya itu lebih dalam lagi. Untuk apa? Agar kita tahu eh, kesalahan dalam dalam belajar atau dalam belajar bahasa. Nah, di sini aku ya memberikan teks bahasa Indonesia. Inilah teks perkenalan. Jadi karena kita di awal dulu pernah perkenalan, nah maka di sini aku ya sampaikan lagi untuk perkenalan. Mungkin kalau dulu di awal kita perkenalannya sebatas pengenalan nama dan daerah saja, tapi karena kita sudah belajar profesi di sini, maka aku ya tambahkan di sini teks untuk profesi. Saya merupakan seorang. Nah, saya yakin kan teman-teman di sini pasti punya profesi. Kalaupun tidak punya profesi atau pekerjaannya, pastinya ada pekerjaan entah di rumah atau pekerjaan di kantornya. Nah, itu. Ataupun pelajar juga bisa. Saya merupakan seorang profesinya apa di lembaganya atau tempatnya apa. Nah, ini adalah bisa teman-teman gunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Perkenankan saya untuk mengenalkan diri saya, nama lengkap saya dan nama panggilan saya. Saya berasal dari mana dan sekarang tinggal di mana. Saya merupakan seorang apa, di mana. Keseharian saya habiskan untuk beramal soleh dan belajar bahasa Arab di Lembaga Islamku. Inilah bentuk bahasa Indonesianya. Kalaupun bentuk bahasa Arabnya itu ada di sini. Di slide selanjutnya, ismahuli anu arifa nafsi ismul kamil wa ismun nida jitu min aina wal an askunu fi ain ana fi ayyami umdi li ta'allumil lughatil arabiyyati fi jam'iyyati islamku. Nah, mungkin kalau aku ya contohkan di sini masalah contohnya ismahuli an arifa nafsi ismul kamil ihwan rotama bella indriya sandi wa ismun nidai akhuya ihwan. Jitu min Banyuwangi wal an askunu fi Malang. Ana mudarrisun, ana muallimun fi jam'iyati Islamku. Ayyami umdi li ta'allumil lughatil arabiyyati fi jam'iyati Islamku. Nah, mungkin itu contoh perkenalan. Jadi sewaktu-waktu teman-teman membutuhkan bisa digunakan. Wal akhir huna qabla nakhtatim, sebelum kita tutup untuk pembelajaran kita pada sore hari ini dan pada sesi ini. Nah, di sini aku yang ingin mengajarkan satu kalimat atau satu ungkapan yang sangat penting sekali kita harus perhatikan ketika kita seorang pembelajar bahasa Arab.
Nah, mungkin teman-teman di sini pasti semoga Allah berikan kesempatan untuk bisa umroh atau pergi haji, gitu ya. Amin. Nah, di sini bisa teman-teman gunakan kalimat ini. Ini adalah kalimat yang umum dan pasti akan digunakan kalau kita praktekkan langsung dengan orang Arab. Ismahuli an, ismahuli an. Dilanjutkan fi'il mudhari, ismahuli atau ismahli artinya perkenankan saya. Makanya di awal tadi ketika berkenalan nawa, ismahli an u'arrifa nafsi, u'arrifa nafsi. Perkenankan aku untuk memperkenalkan diriku. Nah, ismahli an u'arrifa nafsi. Nah, kemudian ismahli. Kemudian yang lain, ismahli itu untuk digunakan untuk minta izin kepada sesuatu. Tapi minta izin yang dimaksudkan di sini biasanya digunakan dari orang yang tua ke rendah atau tingkatan yang lebih tinggi ke tingkatan yang lebih rendah. Misal guru kepada muridnya atau orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Bisa menggunakan ismahlian, perkenankan saya untuk. Nah, atau kalau untuk sebaliknya, untuk orang yang lebih muda ke orang yang lebih tua, kita menggunakan lau samahtum. Ini lebih sopan. Lau samahtum uriduan. Lau samahtum uriduan. Apabila Anda berkenan, saya ingin. Nah, jadi kalau di bahasa Indonesia kita kan sering diajarkan istilah permisi gitu kan, atau mohon maaf kalau kita itu bertemu dengan orang atau bertanya pada sesuatu kepada orang lain yang kita nggak kenal, misal atau orang yang lebih tingkatan lebih tinggi ke guru kita atau ke orang lain, kita kan diajarkan pasti permisi Pak, mau tanya gitu kan, permisi Pak, boleh minta tolong apa gitu, mohon maaf Pak, boleh saya itu bertanya. Kan kita di Indonesia diajarkan tata krama seperti itu. Dalam bahasa Arab kita juga diajarkan dan menggunakan istilah lau samahtum. Lau samahtum uridu an. Lau samahtum uridu an. Misal kita yang bertanya, lau samahtum uridu an as'ala as-su'ala. Lau samahtum uridu an as'ala. Apabila Anda berkenan, saya ingin bertanya. Atau yang lain misal minta izin. Izin keluar keluar room misal. Lau samahtum uridu an asta'dina. Apabila Anda berkenan, saya ingin minta izin. Uridu an asta'dina. Lau samahtum uridu an. Setelah itu dilanjutkan fi'il mudhari. Asta'dina. Ista'dana yasta'dinu. Ana asta'din. Lau samahtum uridu an asta'dina ilal hammami. Apabila Anda berkenan, saya ingin izin ke kamar mandi. Nah, misal ini untuk kaidah-kaidah. Semoga bisa bermanfaat sewaktu-waktu. Baik. فيمكن قبل أن نختتم هل هناك السؤال يتعلق عن اللغة ويتعلق عن الدراسة. Mungkin teman-teman ada pertanyaan sebelum kita akhiri terkait dengan pembahasan kita pada sore hari ini atau terkait dengan program lanjutan. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Tafadhol. إذا لا يوجد السؤال فيمكن نستمر إلى مجموعة. Ada pertanyaan? Tafadhol. Untuk karena visual Ustaz. Tafadhol. Mm-mm. Untuk program lanjutannya kapan Ustaz? Pada Idul Fitri. Mungkin untuk program lanjutannya setelah Idul Fitri. Mungkin kalaupun libur karena ini liburan Idul Fitri, kita mungkin ya di bulan-bulan 5 mungkin ya, atau di bulan akhir bulan April atau di awal bulan Mei sekitar itu. Ya. Jadi kita mungkin kalau Idul Fitri kan sibuk dengan kita silaturahim atau kita mudik, mungkin bagi teman-teman yang mudik kita fokus dengan bercengkrama dengan keluarga. Nah, mungkin kita liburkan untuk pembelajaran di Islamku ini. Jadi kita mulai lagi sesinya bisa di bulan selanjutnya, bisa bulan Mei atau awal Mei atau pertengahan Mei, mungkin itu yang lebih idealnya. Karena kalau untuk minggu-minggu ini kan minggu teman-teman juga butuh dengan keluarga atau jalan-jalan kemana gitu. Jadi kita liburkan. Itu untuk sesi selanjutnya. Dan apabila teman-teman tertarik untuk melanjutkan sesi melanjutkan, semoga teman-teman tetap diberikan istiqomah untuk belajar dimanapun dan kapanpun kita berada.
bisa menghubungi langsung admin yang sudah menghubungi teman-teman. Juga di grup juga bisa. Baik. Fahimkin hadhihi dan untuk terakhir setelah ini akan aku ya kirimkan link link kuisnya dan juga kita juga ada sertifikat untuk di program Basic 1 ini. Jadi teman-teman ya bisa menggunakannya untuk sertifikat ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Adapun nanti ketika ada pertanyaan terkait sertifikat bisa dilanjutkan. Untuk link sertifikatnya silakan teman-teman isi sesuai dengan nama lengkap teman-teman. Adapun kalau teman-teman ingin mencantumkan gelar juga boleh dicantumkan gelar untuk pendataan sertifikatnya. Nah, nanti sertifikatnya akan dikirimkan melalui emailnya masing-masing yang terdaftar. Jadi pastikan nanti ketika mengisi link tersebut email aktif yang digunakan seperti itu. Nah, ini aku ya akan kirimkan untuk kuis dan juga link sertifikat. Nah, semoga teman bisa bermanfaat. طيب فيمكن نختتم لقاءنا هذا المساء بقراءة الحمد لله رب العالمين. نتمنى في اللقاء الآخر mungkin semoga kita bisa bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. فيمكن نختتم بكفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. شكرا على حسن اهتمامكم ونرجو التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.